ada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, teman-teman sekalian, selamat meniti jalan rohani di bulan Ramadan hari ketiga ini ya. Semoga keberkahan Allah senantiasa menyertai langkah-langkah di perjalanan rohani kita di bulan Ramadan ini. Terkait dengan peristiwa yang sekarang kemarin sebelum Ramadan sampai sekarang pun masih viral ya, tentang seorang ibu yang menyembelih ketiga anaknya, ya, ada yang selamat dan ada yang meninggal juga, dan beberapa peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi peristiwa yang serupa itu kemudian akhirnya saya sering sekali mendapatkan undangan untuk memberikan edukasi kesehatan mental, dan karena saat ini sedang bertepatan dengan bulan Ramadan ya, di mana sebenarnya kesehatan mental itu sangat terkait dengan kondisi spiritual kita. Maka saya akan sedikit mereview ya tentang materi yang biasa saya sampaikan pada saat saya memberikan edukasi kesehatan mental kepada klien saya ataupun peserta yang hadir di saat itu. Karena kenapa saya katakan terkait dengan Ramadan? Karena Ramadan itu sebenarnya adalah momentum terbaik ya untuk kita meningkatkan kesehatan mental kita. Kenapa begitu? Ya, karena di bulan Ramadan ini sangat kental dengan nuansa-nuansa spiritual, di mana di bulan ini orang yang beriman itu sangat berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, amal soleh, untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Dan juga sangat kental dengan nuansa orang-orang banyak yang bertobat, banyak yang menjauhi larangan-larangan Allah, banyak yang melakukan aktivitas-aktivitas yang meninggalkan kemaksiatan. Saya baru tersadar bahwa firman Allah surat At-Tolak ayat 2-3 ketika ditadaburi ya, tentang wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ternyata solusi dari setiap permasalahan hidup itu adalah takwa. Sementara mungkin itu yang ya berupa kasih sayang Allah ya. Kenapa hikmah bahwa bulan Ramadan itu diwajibkan kepada orang-orang yang beriman untuk berpuasa, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, memiliki derajat ketakwaan yang lebih daripada sebelumnya. Dan ketika kita setelah melalui perjalanan rohani, melalui latihan exercise selama 30 hari ke depan, dari mulai Ramadan pertama itu, ternyata ketika betul-betul puasa itu adalah puasa yang dilaksanakan dengan semaksimal yang kita mampu, tidak hanya jasmani saja yang berpuasa, tapi rohani kita pun ikut berpuasa, ternyata itu akan melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yang lebih bertakwa daripada sebelumnya. Nah, dengan takwa itulah pada akhirnya kita mempunyai kekuatan dan kemampuan, keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan hidup. Di mana janji Allah bahwa ketika kita menjadi pribadi yang bertakwa, Allah bentangkan jalan keluar dari setiap permasalahan kita, dari tempat yang tidak terduga. Tidak bisa diduga-duga oleh kita, mungkin tidak terjangkau oleh akal kita, mungkin datangnya secara ajaib dan hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Ternyata hikmah besar itulah yang Allah berikan ya kepada kita. Makanya kenapa kita wajib berpuasa, ternyata ketika kita akan memperoleh derajat takwa, kita akan merasakan nanti hidup ini akan menjadi semakin mudah.
bisa menyelesaikan segala permasalahan hidup. Karena kesehatan mental, ya, di mana kecerdasan yang Allah berikan kepada kita itu ada 3 macam itu ya, kecerdasan spiritual yang kontribusinya 50%, kecerdasan emosional atau kecerdasan mental itu adalah 30%, dan kecerdasan intelektual 20%, kecerdasan emosional 30% ya. Kecerdasan intelektual 20%, ketika kecerdasan spiritual sudah matang dan dimatangkan dengan puasa kita, kemudian memiliki kecerdasan spiritual yang lebih maksimal daripada sebelumnya, otomatis kecerdasan mental dan kecerdasan emosional itu akan terangkat dengan sendirinya. Maka orang yang takwa itu ya akan sangat mudah memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola emosinya. Akan mudah untuk mengelola pikiran dan perasaannya agar tetap berada di dalam koridor kebaikan yang dimana Allah ridho. Ketika datang kecemasan, kekhawatiran, rasa takut, trauma, fobia, tidak percaya diri, insecure atau apapun, ketika disadari itu hadir, ketika seseorang memiliki kecerdasan spiritual yang melebihi kedewasaannya daripada sebelumnya, lebih matang daripada sebelumnya, maka otomatis dia mempunyai keterampilan untuk mengelola itu. Pada akhirnya kecerdasan emosional atau kecerdasan spiritual, kecerdasan mentalnya akan terangkat dengan sendirinya. Insya Allah untuk mereka yang dekat dengan Allah, itu akan Allah mudahkan segala solusi dari setiap apapun permasalahan hidup kita. Nah, karena orang yang takwa itu ya akan fokus hanya kepada segala apapun yang ada di dalam sifat-sifat Allah. Dia lebih kenal Allah, lebih dekat dengan Allah karena sudah mengalami latihan selama 30 hari itu. Karena lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan segala sifat-sifat baik yang sempurna dengan sifat baiknya, kemudian fokus kepada sifat baik Allah itu, maka segala apapun yang dirasakan yang itu akan mengganggu aktivitasnya, akan melemahkan ya energinya, yang akan menyulitkan produktivitasnya dalam bekerja, itu dia akan mudah untuk bisa mengelola ketika sudah mempunyai kecerdasan spiritual yang lebih dewasa dan lebih matang. Nah, dari sekian pilar-pilar untuk bisa kita mencapai kebahagiaan yang tanpa syarat, kebahagiaan yang sempurna, satu pilar yang menjadi basic dan menjadi pondasi bahwa ketakwaanlah di atas segalanya. Bahwa dengan takwa, segala pilar yang lain akan lebih matang lagi. Dan kita pun ketika sudah beres urusan takwa kita, maka urusan yang sifatnya berhubungan dengan teknis ya di kerjaan kita dan sebagainya, ketika dihadapi dengan jiwa-jiwa yang sudah takwa, itu semuanya akan terasa mudah. Tidak hanya kita secara mental memang pikiran dan perasaan kita lebih positif dan lebih mudah melaluinya, tapi juga itu karena sebuah janji dari Allah. Bahwa ketika kita bertakwa, Allah akan mudahkan, akan beri jalan keluar dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan itu yang terpenting, maka kecerdasan mental kita insya Allah akan lebih kokoh lagi ketika kecerdasan spiritual lebih matang. Satu hal itu mungkin hari ini yang saya sampaikan karena waktunya sangat terbatas ya. Nanti pilar-pilar yang lain akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga Ramadan ini benar-benar akan melahirkan sebuah pribadi-pribadi yang takwa pada diri kita, dan Allah mudahkan dan Allah takdirkan ketika kita sudah melalui 30 hari ke depan, kita menjadi pribadi yang takwa, kemudian matang spiritual kita, sehingga segala hal yang berhubungan dengan mental dan berhubungan dengan kecerdasan intelektual, berhubungan dengan teknis itu menjadi sangat mudah kita lalui setelah ini.
Mungkin seperti itu teman-teman untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mudah-mudahan 30 hari ke depan yang tinggal sisa 27 hari lagi ini semakin membuat kita bisa menikmati langkah-langkah ibadah kita dalam meniti hari-hari di bulan Ramadan ini, dan kita bisa menyambut derajat takwa di akhir Ramadan nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.